Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, karena kami semua di sini pun dalam keadaan sehat, ya. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya, Go Healthy selalu menghadirkan narasumber yang baru, ya. Mereka datang ke studio kami untuk berbagi masalah kesehatan, sekaligus mencari solusinya. Ini sama seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Dia juga punya masalah kesehatan dan datang ke sini untuk mencari solusinya. Yuk, kita belajar dari kisah kesehatan beliau. Ini dia. Penyesalan selalu datang terlambat. Hal inilah yang dirasakan oleh Atep Hermawan setelah dikatakan punya diabetes pada 16 tahun lalu. Atep awalnya mengalami gejala sering haus dan buang air kecil secara terus-menerus. Ketika dicek, ternyata kadar gula darahnya mencapai angka 500. Ia menduga hal ini karena kebiasaan makannya yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis, seperti minuman bersoda, dan makan dalam porsi banyak. Namun, bukannya segera dikendalikan, Atep malah membanggakan dirinya yang tetap tampak sehat, meski memiliki gula darah yang sangat tinggi. Hingga beberapa tahun kemudian, pada 2015, jari manis kaki kirinya mengalami pembusukan. Atep yang panik pun hanya bisa pasrah ketika dikatakan jari manisnya harus diamputasi. Ia menyesal, diabetes bukanlah perkara yang harus dibanggakan dan tidak boleh main-main. Pemirsa, sudah hadir bersama kami ada Pak Atep Hermawan. Pak Atep, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya, oke. Dan bersama saya ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama sahabat saya, abang saya ada Bang Faidon Lumbantaruban. Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Pemirsa, senang sekali bertemu Anda. Saya doakan Anda selalu sehat. Saya di sini bersama rekan saya siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Mas Numan, apa kabar? Baik Kang Ronald dan pemirsa di rumah harus sehat semuanya. Tadi kita sudah lihat video dari Pak Atep Hermawan. Beliau sadar sudah punya diabetes itu sudah sejak 16 tahun yang lalu. Sudah lama, cuman tidak terasa gejala apapun. Betul ya Pak ya? Betul. Nah tapi kalau nggak ada gejala, tapi Bapak kan tahu gulanya tinggi, nggak ngambil tindakan apapun Pak. Ya waktu itu justru saya juga kaget ya. Saat saya kena diabetes saat aktif olahraga Pak. Aktif olahraga. Badminton gitu ya. Iya. Cuman tiba-tiba suatu malam saya tuh haus. Setiap malam haus terus? Minum setengah jam kencing. Minum lagi kencing. Gitu terus. Nah terus badan tiba-tiba dalam waktu itu langsung turun. Turun drastis? Drastis. Saya 73 kilo, begitu dicek cuma 60. Pak Atep bilang tidak ada gejala punya diabetes. Yang Bapak sebutkan tadi itu adalah gejala. Haus terus, sering buang air kecil di waktu malam, dan berat badan turun drastis. Betul? Betul ya? Betul. Cuma Bapak nggak tahu, setinggi 500. Pernah lebih tinggi dari 500 gula darahnya? Pernah 625. Waduh. Saya dengan tinggi begitu tidak merasakan apa-apa. Badan juga nggak masalah, nggak lemes. Ketemu orang juga orang nggak pernah nyangka saya sakit. Saya pede gitu. Kadang-kadang saya ngomong ke orang, saya aja 500 nggak apa-apa kok. Ya Nah, ampun. ternyata setelah 7 tahun baru terasa akibatnya. Tiba-tiba kaki saya gitu Pak. Apa itu? Jadi sakit ujungnya, pakai celana itu nggak kuat. Aduh, Jadi sampai saya pakai celana tuh pelan-pelan, nginjek rumput tuh nggak kuat. Sakit. saking sakitnya. Pilu. Pak, waktu itu sempat 625 ya gula darah puasanya. Terus ini ada yang saya baca di sini, Bapak ada yang diamputasi jarinya, dipotong. Itu gimana ceritanya Pak? Coba jogging, olahraga tanpa alas kaki. Itu kan nggak terasa Pak. Luka tuh nggak terasa, Iya, cuma iya. begitu dilihat, kok ada darah. Jadi batu masuk ke telapak, terus membusuk, dan ini luar biasanya cuma hitungan hari. Jadi langsung hitam, busuk, dan tidak terasa sakit Pak. Iya. Pada penderita diabetes itu syaratnya itu memang sudah ada tidak ada rasa lagi karena sudah terjadi kerusakan syaraf. Ya. Nah, ada luka yang tidak terasa dan karena ada gula darah yang tinggi di darah, kuman itu suka sekali dengan Itu yang namanya gula. habitatnya kuman gitu ya. Kuman. Ditambah- Makanya sampai infeksi ya Bang Faidon ya. Betul. Ditambah pembuluh darahnya yang menuju ke kaki itu, ke jari itu, pembuluh darahnya itu kan rusak. Banyak sumbatan. Jadi si kaki yang luka itu tidak punya bala bantuan buat memperbaiki jaringannya. Iya. Gimana mau memperbaiki jaring? Pembuluh darahnya dan darahnya nggak mengalir ke situ. Coba Pak Atep, kira-kira nih, apa yang membuat gula darah Bapak begitu tinggi? Karena orang Indonesia itu kebanyakan
kalau belum makan nasi itu belum makan. Iya. Nah itu, Bapak bisa bayangin kalau makan nasi enak, pasti kan terus. Nambah terus. Tapi dulu ya, ini merokok sampai 3 bungkus satu hari loh Kang Hebat. Ronald. Saya kebetulan, nah ini mungkin pola tidur saya yang kurang bagus. Tidur nggak bagus juga. Dulu orang bangun saya baru tidur, Pak. Saya waktu itu namanya kopi, ya kopi manis itu. Ya kalau nggak sehari 3 kali itu kayaknya kurang enak. Setiap hari. Setiap hari. Selain kopi yang manis, apalagi yang manis-manisnya? Suka minum soft drink, apalagi. Soft drink. Heeh. Baca ceritanya Bapak aja saya bulu kuduk saya merinding nih, Pak. Makan nasi terus pagi siang malam. Minum soft drink pakai Kental manis. Kental manis. Susu, kopi itu juga di luar kental kopi manis. 3 kali sehari. Iya. Ngerokok 1 hari 3 bungkus. Asap pada rokok itu berinteraksi dengan kolesterol dalam tubuh menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kalau udah terjadi penyumbatan di kepala bisa jadi stroke, di jantung serangan jantung, Ya. ginjal gagal ginjal, alat vital laki-laki jadi impoten. Kalau Anda sudah periksa gula darah puasa di atas 200, segera ambil tindakan. Pak Atep punya gula darah yang tinggi. Ternyata kolesterolnya pun tinggi. Sehingga beliau harus mengalami amputasi jari kakinya. Tapi tenang, Go Healthy selalu hadir dengan solusinya untuk Anda. Bukan hanya untuk Pak Atep, tapi untuk kita semua. Jadi buat Anda yang punya gula darah yang tinggi, penting untuk Anda menyimak penjelasan dari Bang Faidon dan Mas Ruman setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya ingin bertanya kepada Anda nih sambil menikmati Go Healthy ya. Anda sedang menikmati apa nih? Kalau misalnya minuman manis bukan yang nggak boleh, tapi tolong diperhatikan jumlahnya seberapa banyak, termasuk makanan manis, termasuk nasi yang Anda konsumsi. Jangan sampai Anda merasa dirinya tidak terasa gejala apa-apa, akhirnya seperti Pak Atep, tiba-tiba gula darahnya 625, sebuah angka yang sangat tinggi. Baik, kami telah merangkum ini riwayat kesehatan dari Pak Atep. Gula darah paling tinggi yang bisa dibilang selama saya ada di Go Healthy adalah Pak Atep. 625. Bayangkan, sebagian jari kakinya sudah diamputasi. Ditambah lagi masalah berikutnya, kolesterolnya pun tinggi 230. Pak Atep tahu nggak Bapak tuh bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, mata bisa buta. Itu menakutkan sekali loh Pak Atep. Ya Bapak nggak sadar. Iya, Bapak iya. tahu nggak sih itu sebetulnya komplikasinya? Tahu, saya cerita ya pada saat 625 Pak. Yang saya rasakan ngomong agak ini. Agak, wah kok ngomong saya agak capek nih. Setelah saya periksa, Aduh. begitu dicek tuh 625. Itu puasa loh, bukan nggak puasa. Pak, gula darah puasa itu maksimal ya, kita di angka 100 atau 125 lah paling oke. Harusnya. Di atas itu tinggi sekali loh. Saya sering baca juga literatur. Orang diabetes itu kadang-kadang mendengar saran orang tuh susah. Ngapain gue Dan Bapak begitu? Pada saat itu seperti itu. Oke. Itu selama 7 tahun. Nah, baru setelah tiba-tiba kaki saya gitu langsung kebas, baru saya di situ mau memperbaiki. Ketika gula darah Bapak tinggi, Bapak jadi lemes, nggak bertenaga gitu kan ya, berpengaruh ke kerja nggak Pak? Produktivitas terganggu nggak? Keuangan terganggu nggak? Oh itu udah pasti. Pasti. Ya saya kan harus bayar rumah sakit lah gitu ya, walaupun itu BPJS Pak ya. Kedua, yang paling pengaruh ke istri. Maka saya bilang sakit kalau buat saya sendiri nggak masalah. Tapi yang lebih ini Ikut merasakan. istri, Iya. anak. Kadang-kadang aku juga kasih sama anak, saya bilang kamu hati-hati ya, pola makan tolong dirubah. Akhirnya anak-anak saya alhamdulillah pada nurut, makan mungkin ngikutin sunnah Rasulullah kalau orang Islam ya. Jadi berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar. Nah kalau dulu saya bukan, belum lapar aja udah makan. Kalau belum gitu belum berhenti. Nah itu mungkin saya juga Baik. sadar. Sekarang ada gejala yang masih terasa nggak di Bapak? Kaki kebas, Masih kebas? masih sakit itu. Jadi ini sekarangnya sakit terasa Pak. Napak sakit Pak? Sakit. Aduh. Cuman karena udah terbiasa mau ngapain lagi, ya udah saya sakit. Akhirnya dibikin sahabat aja. Diabetes itu menyebabkan masalah pada darah dan pembuluh darah. Diabetes itu cenderung membuat darah kental dan kemudian menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah
Nah, kemudian juga terjadi masalah pada organ-organ yang dialiri. Saya mau ngasih ilustrasinya ya pemirsa. Ilustrasinya seperti ini ada gambar aliran pembuluh darah. Pembuluh darah itu tersumbat mulai dari ujung kepala, kemudian jantung mengalami sumbatan, kemudian yang menuju ginjal di sini, kemudian yang menuju alat vital laki-laki, sampai ke kaki Pak yang paling bawah nih. Saya ngasih lihat nih kaki nih. Bapak bayangin kalau Bapak itu pasti pada di daerah sini mengalami sumbatan. Ketika Anda punya diabetes, sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah dan prosesnya panjang. Ketika Bapak waktu itu angkanya 500, sebetulnya mungkin sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Pada saatnya tubuh juga menyerah. Buktinya pada tahun berapa itu Pak? 2015. 2014, 2015 yang gula darah puasanya 625. Tubuhnya nyerah, give up. Kakinya bermasalah. Pak, bayangin kalau kena di kepala, Pak. Stroke langsung. Stroke, Pak. Dan stroke itu seringkali kagak pakai peringatan. Mulai hari ini, kalau Anda punya keturunan diabetes atau punya pola makan sama seperti Pak Atep, coba periksa dulu gula darah puasa Anda. Dan jika lab sudah mengkonfirmasi betul ada masalah seperti itu, Anda harus segera ikuti saran dokter Anda untuk konsumsi obat. Kedua, ubah pola makan. Pak, mulai hari ini tidak lagi konsumsi karbohidrat yang cepat meningkatkan gula darah. Nasi putih, roti, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue. Itu mungkin orang yang belum kena diabetes nggak apa-apa. Tapi yang udah kena diabetes udah stop. Nasi merah, ubi, singkong, jagung sebagai makanan sumber karbohidrat. Olahraga wajib, minimal 6 hari seminggu jalan kaki. Itu kebutuhan pembuluh darah kita. Setelah itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya tambahan ikhtiar kita adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi yang didesain memproduksi sinar laser yang walaupun dipasangnya di pergelangan, di sini Pak, saya kasih lihat gambar. Teknologi laser itu seperti menggunakan jam tangan, tapi ketika dia dipakai, dia menghasilkan namanya nitric oxide atau oksida nitrit, di mana oksida nitrit nanti mengalir ikut semua aliran darah kita. Di sekujur tubuh kita ke atas, ke bawah ya, sampai ke bawah, dia membantu membuka pembuluh darah. Sehingga ketika membantu membuka pembuluh darah, apa yang terjadi? Aliran darah lebih lancar. Kemudian apa? Darah yang menghantar makanan ke sel-sel tubuh itu bisa menghantarkan dengan optimal karena pembuluh darahnya terbuka. Yang kedua, teknologi laser juga membantu mengurai namanya terjadi penggumpalan pada darah, agregasi trombositnya diurai, sehingga sel-sel darah yang menggumpal-gumpal itu bisa menghantarkan darah ke sel-sel tubuh. Pak Atep dan pemirsa di rumah setelah mengupayakan semua pola hidup sehat, penggunaan obat-obatan, makan yang sehat, olahraga, bisa menambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kontrol gula darah Anda, membantu proses pengobatan, dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi Pak Atep ini cerita riwayatnya itu ada penurunan berat badan hingga 13 kilo dalam 2 bulan. Ya. Pada penderita diabetes, itu dia yang namanya gula darah, lemak darah, itu tidak bisa diproduksi menjadi energi di dalam tubuhnya. Karena sel tubuhnya sudah lemah. Nah, makanya itu teknologi laser ini bisa membantu untuk mengaktifkan kembali yang namanya sel-sel di dalam tubuh itu untuk mengubah yang namanya gula darah, lemak darah, itu diubah lagi menjadi energi. Sehingga nantinya Pak Atep menjadi lebih berenergi dan juga gula darahnya pasti turun, Pak. Kolesterolnya juga diharapkan untuk turun juga. Maka penting untuk kita memanfaatkan yang namanya teknologi laser untuk mengendalikan kadar gula darah kita. Saya punya cerita dari mereka yang sudah merasakan manfaat teknologi laser untuk diabetesnya. Dulu gula darahnya tinggi, tapi ketika sudah menggunakan teknologi laser, gula darahnya terkontrol. Artinya apa? Faktor resiko terkena komplikasi bisa diturunkan. Ya, Pak Atep dan juga pemirsa penting untuk menyaksikannya, termasuk ada cara bagaimana untuk mendapatkannya. Ini dia. Saya pada itu pingsan, dibawa ke dokter sama anak saya. Setelah dicek di dokter, diabetes kena saya 600. Saya baru tahu itulah. Alhamdulillah, saya gula darah saya akhirnya 130. Dan dokter bilang nggak usah minum obat gula lagi. Biasanya kurang tidur, jadi kadang nyenyak tidur. Dan istri saya sekarang juga sering kemana-mana kuat jalan. Terima kasih teknologi laser, keluarga saya sehat. Nah, pemirsa dan juga Mas Panji seneng ya kalau lihat cerita kayak tadi itu bagaimana betul-betul merasakan manfaat dari teknologi laser. Mau usaha untuk jauh lebih sehat lagi, punya kehidupan kedua lagi. Tapi kalau kemudian kita berkaca sama narasumber hari ini Pak Atep, ya jangan juga kita jadi abai. Karena kalau kita sudah tahu bahwa
kita memiliki ada tanda bintang atau ada nilai raport medical check up kita jelek, ya harus segera kita kendalikan. Kita berupaya ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Kita ikuti anjuran dari dokter dan lengkapi usaha kita menggunakan teknologi laser. Kan sekarang juga sebetulnya kayak teknologi laser yang Mas Panji pakai kan gampang pemakaiannya kan? Betul sekali. Untuk kita bisa merasakan manfaat teknologi laser untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, tensi yang tinggi, mengurangi kekentalan darah, sampai membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sekarang kita tinggal gunakan alat yang sepraktis ini. Tinggal kita gunakan 2 kali sehari menggunakan dokter laser. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga. Dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Nah pemirsa, hubungi sekarang juga untuk bisa merasakan manfaat yang terbaik dari dokter laser, tentu saja dari GoGoMall. Didukung oleh Didukung oleh Didukung oleh Kemenkes menganjurkan batas konsumsi gula harian per hari itu adalah 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram. Tentunya keadaan ini pasti berbeda-beda untuk setiap orang, terutama yang sudah mengalami diabetes. Dan tentunya harus diingat lagi, yang bisa meningkatkan gula darah ini gak cuma gula doang loh. Karbohidrat dengan glycemic index yang tinggi juga bisa meningkatkan gula darah. Contohnya adalah nasi putih. Jadi nih buat pemirsa yang gula darahnya sulit terkendali, ayo ganti cemilan Anda menjadi buah dan sayur. Nasi putih bisa diganti menjadi karbohidrat yang rendah akan glycemic index. Contohnya adalah nasi merah. Kalau misalkan susah, boleh dimasaknya itu dengan takaran setengah nasi putih dan setengah nasi merah. Selanjutnya untuk minggu-minggu berikutnya, maka kita tingkatkan secara perlahan menjadi lebih banyak pada nasi merahnya saja. Dan tentunya usahanya ini kita lengkapi dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Pemirsa, masih di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Pak Atep yang gula darahnya sangat-sangat tinggi, pernah mencapai angka 625, yang membuat beliau harus merelakan jari kakinya diamputasi. Saya ingatkan kepada Anda pemirsa, ya Anda harus rutin melakukan medical check up. Coba perhatikan gula darahnya, ingat ya, gula darah puasa itu tidak boleh lebih dari 125. Sementara gula darah sewaktu tidak boleh lebih dari 200. 625 itu sudah 3 kali lipatnya Pak Atep. Mumpung ada Bang Faidon, ada Mas Nurman, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang saya rasakan sekarang ini kebasnya Pak. Di mana Pak? Di kaki. Kaki itu, ini kalau dipegang itu sakit. Sakit atau mati rasa? Sakit. Oh sakit. Bukan nggak kerasa, atau dipijit sedikit nih. Sakitnya nih. Jadi kalau jalan tuh sakit? Jalan sakit. Aduh. Bisa kebayang kan gitu loh. Makanya saya mungkin di sini minta solusi. Silakan Bang Faidon. Baik, pertama adalah obat dari dokter Anda itu harus dikonsumsi. Jangan sampai mentang-mentang misalnya gulanya agak baik, nggak dikonsumsi. Lepas. Nggak bisa. Kedua, makan itu harus makan sehat. Karbohidratnya yang tidak terlalu meningkatkan gula darah. Tadi kita udah bahas. 3, kalau bisa olahraga, kerjain. Nah, kemudian ada upaya tambahan yang bisa kita kerjakan yaitu menggunakan teknologi laser. Dia membantu membuka pembuluh darah sehingga aliran darah bisa menjadi lancar. Sebelum saya mau cerita tentang teknologi laser, saya mau ngasih lihat ilustrasi sama Anda pemirsa. Ini otot di ujung-ujung tungkai bawah Bapak ini, jadi hanya otot, ini otot ya. Nah, otot ini juga bisa sakit nih Pak, otot ini. Ini otot mengalami peradangan karena gula darah yang tinggi. Ototnya kurang mendapat suplai darah. Dengan bantuan teknologi laser, maka teknologi laser tadi membantu membuka pembuluh darah sampai ke bagian paling bawah yang paling kecil Pak, dia dibantu. Jadi teknologi laser ini membantu aliran darah menjadi lancar, dia membuka pembuluh darah, dia membantu mengurai penggumpalan darah, sehingga sirkulasi darah lancar, nutrisi yang dipakai untuk perbaikan syaraf dan perbaikan otot yang sakit karena diabetes tadi bisa dihantar dengan optimal. Pakai teknologi lasernya sebagai bagian dari upaya tambahan
dari obat-obatan, olahraga, dan pola makan sehat. Tapi kadang-kadang ya aliran darah yang ke kepala itu menjadi lebih tidak lancar lagi daripada aliran darah di Yang ke bawah. bagian tubuh yang lain yang Betul, bawah ya. Nah, solusinya apa? Teknologi laser ini sekarang ada yang dia bisa kita masukkan ke rongga hidung. Itu fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah ke area kepala. Area kepala kita tuh banyak fungsinya. Ada otak, kemudian ada kelenjar yang fungsinya untuk meningkatkan hormon melatonin, kemudian juga ada fungsi pengingatan atau fungsi luhur di tubuh kita. Jadi makanya pada orang-orang yang dia menderita diabetes, biasanya dia jadi lebih pelupa. Karena apa? Aliran darahnya di area kepala itu dia tidak lancar. Nah, ada juga teknologi laser yang dia bisa kita tempelkan di area-area tertentu yang memang membutuhkan, seperti rasa nyeri di bagian kaki misalkan ya Pak ya, untuk mengurangi rasa peradangan di sana atau rasa nyerinya. Kan Pak Atep jadinya kalau nyeri agak susah olahraga ya Pak ya. Ada teknologi yang bisa membantu orang-orang untuk berolahraga jika memang olahraganya kurang begitu maksimal. Ada yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Fungsinya untuk menghantarkan listrik ke tubuh kita sehingga nantinya otot-otot di tubuh kita akan berkontraksi seperti kita sedang olahraga. Otot ini penting untuk membakar yang namanya lemak darah, gula darah, paling banyak dibakar itu di otot. Jadi penting sekali kita untuk menjaga kondisi tubuh kita dengan pola hidup yang sehat, ikuti anjuran dokter, dan tambahkan pola hidup sehat kita dengan teknologi laser dan teknologi NMES dari sekarang. Pak Atep, harapannya apa nih Pak? Kembali sehat semula Bagus? kalau memang bisa. Bisa. Cuma memang harus diusahakan. Jangan sampai si gulanya bikin masalah lagi ya Pak ya. Takutnya nanti ada komplikasi-komplikasi lainnya ya. Jangan sampai terjadi kepada Pak Atep dan juga kepada Anda pemirsa. Oke, Mas Faidon terima kasih untuk penjelasannya. Mas Duman juga terima kasih. Sama-sama. Ya, sekali lagi tidak ada bosan-bosannya kami pemirsa mengingatkan kepada Anda bahayanya gula darah yang tinggi. Induk dari berbagai macam penyakit itu adalah julukan dari diabetes. Harapannya kita semua bisa terhindar dari komplikasi yang diakibatkan gara-gara diabetes. Ingat, lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter, dan gunakan teknologi laser. Pemirsa, jika Anda ingin tahu bagaimana cara mendapatkannya, simak penjelasan yang satu. Terima kasih Kang Ronald. Ngomong-ngomong ya Mas Panji, kenapa aku madep ke sana? Soalnya banyak loh yang nanya tadi soal itu apa sih yang ada di patungnya itu loh yang di hidung, intranasal. Itu adalah intranasal terapi kidney. Ini Anda bisa dapatkan aksesoris ini secara gratis setiap kali pemesanan dari Dokter Laser untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala kita. Jadi juga bisa membantu beberapa keluhan lainnya. Tapi selain itu nih, kalau misalnya Anda lihat, selain intranasal ada juga namanya laser pad. Sebelahnya tuh yang bulat ya. Betul sekali. Nah, ini adalah aksesoris opsional. Anda bisa menambahkan ini untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, kemudian bisa membantu mengurangi peradangan, membantu mengurangi rasa nyeri, membantu regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Dan ini bisa dipakai tidak hanya untuk Anda sendiri pemirsa, tapi juga untuk satu keluarga. Nah, itulah indahnya kalau kita memiliki satu dokter laser untuk satu rumah. Iya, betul. Kita bisa menggunakannya bergantian, sama-sama bisa lebih sehat. Dan pastinya lebih hemat loh Mbak Tantri. Tapi ntar dulu, kalau udah makainya bergantian itu kadang-kadang juga suka mikir, ini kalau terjadi apa-apa sama alat kesayanganku ini, Jangan terus khawatir. gimana dong? Jangan khawatir, kami dari Gugomo siap membantu. Wih, gimana caranya? Ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan kami juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Selain itu, Dokter Laser ini produknya berkualitas, jadi lebih awet dan bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaannya, apakah Anda pemirsa juga ingin merasakan manfaatnya? Nah, ingin jadi bagian dari keluarga besar Dokter Betul. Laser? Ya, gimana Mas Panji? Sekarang ini adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk bukan hanya menjadi penonton setia Go Healthy, tapi juga bisa menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan manfaat dari Dokter Laser. Ayo ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya ataupun WhatsApp kita sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari Dokter Laser. Ya pasti pemirsa segera hubungi sekarang juga nomor telepon yang ada di layar kaca Anda untuk segera kita bisa sehat sama-sama, yang berarti take action sekarang juga.